Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa la yasallallahu nabiy. Wa qala ba'dul 'arifin kun talibal istiqamah wa la takun talibal karamah fa innal istiqamata khairum min alfi karamah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini maka abada. Untuk Guru Agung Hadratus Syekh Pengasa Abah Awas Qaddasallahu sirrah beserta Pengasa Umi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehat Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bersyukur malam ini kita semua dibisahkan kembali hadir di Madrasah Raudhah Merah Putih Al-Jadidah, kediaman Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Ismail Al-Matrudi SEMM dan ibu semuanya dan keluarga besar beliau. Semoga beliau dan keluarga ditambah-tambah keberkahan, kesehatan, termasuk kita semua. Salawat salam selamanya semoga senantiasa tercurah limpah kepada manusia agung fikul zaman kersana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, oleh Allah sampai kita sekalian. Bapak Ibu, saya memulai dari kalam Pengasa Abah yang saya terima di Madrasah Sirna Rasa sekitar ya tahun 2014 lah. Bahasa Sunda. Para sahabat menyampaikan, lamun buleud mah ngagorolong. Ini judulnya itu. Pakai mas pasti nggak ngerti ya. Lamun buleud mah ngagorolong. Bulat itu bulat, ngagorolong itu menggelinding. Nah ini asbab kalam Pengasa Abah ini ketika ada yang datang ke Sirna Rasa, salah satu inohong tokoh Ikhwan di Tasikmalaya, kecamatannya titik-titik, saya tidak sebutlah ketika ya. Beliau itu sebelum diuji, sebelum digonjang-ganjing, bicaranya penuh kepastian. Bahkan saya sendiri mendengar dari beliau di rumah beliau. Kata beliau, "Cep, saur Pak Haji mah dan di ayah deui pelanjut Abah Anom selain Aang Gaos mah." Itu sebelum mohon. Nah, mulai datang ujian. Ujiannya dipanggil sama kasepuhan lah di sana. Akhirnya mulai goyah. Saya membahas kemursidan di sana di Manakib. Dilarang.
Tidak boleh. Katanya, Cep, upami tiasa mah ulah wakang ngabahas bab mursid-mursid lah. Umum-umum we. Saya di depannya, ya. Di depannya, ya. Manaki berjalan naik, dihabisin saja sudah. Sampai berhenti, tidak diundang lagi. Alhamdulillah, berarti dipisahkan. Jangan ngumpul dengan yang ragu. Jangan ngumpul dengan yang tidak yakin. Beliau lapor ke pengarsa Abah Awas. Kata beliau, Ang masih Aang, belum Abah Awas. Ang, setelah Cep Daniel menjelaskan tanda-tanda kemursidan di manakib di masjid kaum titik-titik di masjid di Kabupaten Tasik itu, kata beliau, Ikhwan semakin tidak kondusif. Maunya beliau, pengarsa Abah itu memanggil saya nanti, dan supaya saya dibilangin sama Abah Awas, jangan ngebahas tentang kemursidan. Ternyata pengarsa Abah malah balik mengkik beliau. Kata pengarsa Abah, setelah besoknya saya ke Sinarasa. Beliau hari itu, saya besoknya. Pengarsa Abah malah bilang begini, rek ngamalkeun ieu mah, ieu maksudnya ini mau mengamalkan ini TKN Suryalaya Sirnarasa. Dari zaman nabinya juga sudah tidak kondusif, kata. Kalau mau kondusif, pindah agama, selesai, sudah. Yang tadinya maunya dibela sama Abah malah disikat. Langsung ngeluk. Itu kalau kata orang Sundanya seperti kanjut gaceng langsung nyut. Mudah-mudahan tidak ngerti bab kanjut. Nah, Bapak Ibu, pengarsa Abah menyampaikan beliau ke saya, Cep, kamari ayah Pak Haji anu. Nah, beliau terus, nah ujungnya itu setelah menyampaikan itu, Abah nunduk sebentar, tegak menyampaikan tadi, lamun bulet mah ngagorol. Kalau bulat keyakinan kepada pengarsa Abah Awas, pasti dia menggelinding, tidak akan terhalang oleh apa dan siapa, maju terus. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita berbicara teori dan curhat di kehidupan. Setar awal siapapun bertorikoh, ditalkin, datang ke Syekh Mursid, kalau tidak dibimbing dengan keilmuannya, saya berani salaman, itu bisa berhenti tengah jalan, Pak Kiai Ismail. Bisa berhenti di tengah jalan, bisa ngutruk, kalau kata orang Sunda, ngutruk teh, aing hanya akal diajar toreka teh jadi kieu. Ngutruk itu. Karena tidak tahu, tidak paham tentang toriko, tentang tasawuf, tentang Syekh Mursid, tentang talqin, tentang semua yang ada di toriko. Maka penting kajian khidmat ilmiah. Penting khidmat ilmiah, penting mendengarkan ilmu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, satu yang paling harus kita murnikan di langkah pertama, barometernya apa? Niat, Pak. Niat siapapun datang, kita langsung bicara keluarga saja. Niat datang ke Abah Awas, ditalkin untuk mau apa? Itu penting itu. Ini sekarang yang hadir, tanya diri masing-masing. Ya kan beda-beda, ini datang ke Abah Awas, tahunnya beda-beda kan? Mungkin ada yang sebulan kemarin, 6 bulan kemarin, setahun kemarin, 2, 3, dan seterusnya. Ini niat yang benar, yang kurang benar, yang tidak benar akan menentukan perjalanan. Kalau niatnya benar, apapun yang terjadi, hakul yakin, dia akan tetap stabil. Tapi yang kurang benar, kau mau tidak benar,
Jangankan jauh, mungkin baru 2-3 langkah sudah ditinggalkan. Oh, terus gimana dong Ustaz? Niat yang benar ini apa? Bertorikoh itu. Oke. Bapak Ibu, maka kita lihat dulu arti tasawuf yang aplikasi torikahnya, yang di dalam aplikasinya itu torikoh. Apa itu tasawuf? Banyak makna secara etimologi dan secara terminologi, secara logawi dan istilahi. Di antaranya tasawuf itu berasal dari sufah. Apa? Double F, sufah. Artinya itu sahabat-sahabat Nabi dulu yang lebih intensif berkumpul kepada Kanjeng Nabi, dengan Kanjeng Nabi, menimba ilmu terhadap Kanjeng Nabi. Di tengah-tengah sahabat yang lain datang ke Nabi itu cuma datang salaman pulang, atau berjamaah minta air pulang. Kalau sahabat sufah ini tidak, dia berhari-hari di situ, Pak. Mas antren merenamun bahasa ayeuna nama. Ya, itu sufah. Ada juga dari suf. Suf itu artinya bulu binatang. Kenapa tasawuf diartikan diambil dari bulu binatang? Konon dulu para sufi pada tahap pertama muncul di zamannya dulu, di abad kedua Hijriah itu, beliau memakai pakaian-pakaian dari bulu wol. Kenapa? Karena mengekspresikan kesederhanaan. Di tengah-tengah masyarakat waktu itu poya-poya. Oke, banyak. Saya ambil yang ketiga. Yang ketiga dari sofa. Sofa itu suci, bersih. Sebagian ulama mengatakan dari semua definisi tasawuf yang paling rajih, yang paling kuat yang ini. Tasawuf itu sofa, suci, bersih. Nah, secara istilahnya tasawuf itu, Bapak Ibu, sama banyak yang mengartikan. Kita langsung ke guru kita saja. Pangarsa Abah Aos mengambil dari Pangarsa Abah Anom dari kitab Miftahus Sudur. Tasawuf itu adalah as-sufis shadiq fi tasawufihi yasfu qalbuhu amma siwallah. Ini penting, ini setar awal yang saya bilang tadi. Seorang sufi yang benar dalam bertasawufnya adalah yasfu qalbuhu amma siwallah, yang suci hatinya dari selain Allah. Di dalam hatinya tidak ada apa dan siapa, hanya ingat Allah saja, ingin bersama Allah saja. Kesananya la yukaddiru syai'un wa yasfu kullu syai'. Karena sudah suci jiwanya, sudah suci sirnya, itu tidak ada siapapun apapun bisa mengotorinya. Siapapun, apapun, walaupun hidup dengan apa dan siapa, tapi rasa beliau, kalbu beliau tidak bisa dikotori oleh apa dan siapa. Malah apa dan siapa yang kotor sekalipun bisa disucikan oleh beliau. Itu tasawuf. Jadi kembali, nah kita Bapak Ibu, setar awal niat datang ke Pangarsa Abah Aos itu tuh adopsi yang barusan itu. Jadi niat datang ke mursyid ditalkin yang paling benar adalah niat mensucikan jiwa, membersihkan hati supaya taat setaat-taatnya kepada Allah lewat bimbingan guru mursyid. Itu pokok, Pak. Yang lain nanti maju usaha nanti, laku dagang nanti, laku tanah nanti, cari pasangan nanti. Nanti itu bukan tidak boleh, nanti tidak dipikirkan juga, itu didatangkan. Nah, yang menjadi resistensi di perjalanan diterbalik ini. Yang di nomor satu kan, mau apa kamu Pak Bos? Ikut dong sama guru kamu. Apa? Ya gua gini-gini aja, usaha gak ada kemajuan. Ya sudah, dibawa ke Abah talkin. Karena tujuan awalnya mau maju usaha,
ngamalin aja. Dia nunggu maju, nggak maju-maju, udah pensiun dikit. Salah tidak niat begitu? Tidak salah, tapi kurang benar. Apa saja. Kalau niat hanya duniawi setar awalnya, saya berani salaman Pak, bukan nyumpah ini Pak. Pasti di tengah jalan akan terjadi koslet. Ya, koslet itu ya ketika datang ujian mundur, tidak semangat, bahkan mencari-cari lagi guru-guru lain, mencari-cari lagi amalan yang tokcer, yang manjur. Kita kembali jam 10 saya harus sudah berhenti. Bapak Ibu ya yang saya muliakan, saya kasih analogi deh. Ada 3 orang, dia bestie dari orang paling kaya di Bekasi. Kita ambil contoh saja. Tadi MC itu namanya siapa? Pak Taryono ya? Tuh yang di luar. Kita kisahkan Pak Taryono itu orang yang paling kaya di Bekasi. Amin. Uangnya bukan triliun lagi, biliun. Ya, karena main Bitcoin kali. Oke. Bapak Ibu yang saya muliakan, Pak Taryono punya 3 bestie, punya 3 CS. Dikisahkan 3-3-nya ini semuanya tukang dagang jeruk. Makan jeruknya ada tuh, sok dimakan. Obat saya belum, jangankan makan, nyentuh pun tidak. Nah itu harus paham, berarti harus dibawa ke mobil. Nggak bohong. Baik, kita sebut si A, si B, si C. Bestie Pak Taryono itu. Semuanya tukang jeruk. Ini sudah lama bestie Pak Taryono ini nggak ketemu Pak Ibu. 3-3-nya ada maksud datang ke rumah Pak Taryono. Si A pertama datang. Assalamualaikum. Wah, ada satpam di depan. Salam. Siapa ini? Saya A, saya bestinya Pak Taryono. Nanti dulu, saya cek dulu. Woi, orang kaya ya. Ringnya juga ring berapa itu? Sampai 12 ring penjagaan. Wah, halamannya juga Pak Taryono Pak. Oh, itu 5 kali lapang bola. Amin. Itu halaman rumah. Ya, rumahnya seperti Taj Mahal. Ya, itu Taj Mahal itu kan rubah-rubah warnanya. Jadi kalau pagi kuning, siang hijau, kalau malam jadi merah putih gitu. Wah, pokoknya motor mogenya, motor gedenya ada 3.800 unit. Mobil Alphardnya 3.800 unit. Helikopternya juga 3.800 unit. Z-nya tidak terhitung. Oke. Si A ini. Oh ya, benar. Silakan masuk. Pak Taryono, bos Taryono sudah nunggu tuh di depan rumah. Woi, apa kabar? Alhamdulillah. Woi, dengan bestie udah tahun-tahun nggak ketemu ya. Pelukanlah. Duduk. Apa itu? Dikresek. Bos, saya nih jualan jeruk, bos. Oh gitu. Alhamdulillah. Gimana penghasilannya? Ya gitu aja, bos. Ya suruh duduk aja ngopi. Ada apa ke sini? Kata Pak Taryono dengan polosnya si A ini, bos, saya tuh kesini ada maksud, bos. Apa? Yang mau ngejual jeruk. Jadi di kantongnya itu sengaja dibawa mau dijual. Oh gitu. Buat apa kamu jual jeruk ke saya? Mau bayar cicilan. Cicilan Perum 2 tahun lagi 1,5 juta. Kemudian anak mau beli mainan, kemudian lain-lain. Terus berapa? Ini nggak banyak, bos. Saya cuma bawa 5 kilo. Ya, terus berapa? Nggak gede lah. Saya jual 10 juta aja. 5 kilo dijual harga 10 juta. Ukuran umum mahal apa tidak? Mahal dong. Normal apa tidak? Tidak normal dong. Tapi karena big boss, alah, gampang 10 juta. Gampang itu mah udah ngobrol aja. Gua kangen sama lu. Singkat cerita selesai, Pak. Sore, bos saya pulang, udah cukup lah kayaknya. Anak-anak nunggu sama ini juga. Ini deadline nih, hari akhir saya harus bayar kontrakan. Ya udah, bentar ke dalam. Bawa uang 10 juta. Blok. Weh, ngipas tuh lumayan batin nasabaraha.
pulang bayar itu bayar ini. Sudah, dia pragmatis, datangnya cuma jual jeruk. Besoknya datang lagi si B. Si B juga sama, tukang jeruk. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh si B udah duduk. Woi B, kemarin si A kesini, sekarang lu ada apa? Ya alhamdulillah lah. Pengen ketemu aja sama orang kaya tuh. Wah ngobrol sama itu apa? Di kresek jeruk. Kemarin si A bawa jeruk, kamu bawa jeruk juga. Terus apa maksudnya ke sini? Ya, yang paling pokoknya saya ini bukan mau jual jeruk kayak si A. Kalau si A kan betul-betul niat mau jual. Kamu niatnya apa? Mau jual jeruk juga? Yang kemarin masih ada? Enggak. Ini jeruk mah. Ya silakan aja mau dimakan bos sama satpam. Niat saya ke sini hanya silaturahmi. Grade-nya lebih tinggi niatnya. Silaturahmi dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Oh alhamdulillah. Mohon maaf, saya juga karena sibuk nggak bisa silaturahmi ke teman-teman. Syukur kamu masih ingat ke sini. Doain saya ya supaya tidak lupa daratan. Oh barangkali selesai, udah mau pulang ah, bos. Pulang ini teh betul. Kamu pulang ke sini naik apa? Bawa mobil pribadi? Mobil pribadi dari mana? Saya nggak punya mobil. Motor nggak punya. Terus ke sini naik angkot, bos. Naik angkot serius. Aduh, yaudah tunggu. Masuk tuh bos Taryono. Keluar dari kamarnya di tas. Kata bos Taryono, kan tadi saya bilang di garasinya apa yang ada? Moge 3.800, mobil Alphard 3.800, mobil jet, kapal helikopter sekian. Kata bos Taryono, nih ini BPKB-nya, ini STNK-nya, ini kuncinya. Tuh ambil satu mobil Alphard. Kalau tadi cuma dapat berapa Bu? 10 juta. Karena pragmatis mau jual jeruk aja. Ini apa maksudnya? Ngasih minjem? Nggak harus ngasih minjem buat kamu, gua mah banyak. Dikasih mobil Alphard, semuanya dikasih. Niatnya silatur. Aduh, terima kasih bos. Wah, kalau dijual bukan 10 juta lagi. Berapa tuh mobil Alphard? Pulang. Baik. Yang ketiga si C datang juga. Dia tukang jeruk juga. Singkat cerita, alhamdulillah C, kamu juga datang. Hari pertama si A, kemarin si B, kamu juga ingat sama saya. Ada apa itu? Bawa tang-tang teng-teng jeruk, bos. Geus jeruk deui wae kata Pang Dedi. Iya, alhamdulillah. Kamu ada niat apa coba? Kemarin si A mau jual jeruk, si B mah silaturahmi. Kalau kamu apa? Ya kalau saya mah yang pertama niat jual enggak. Kalau silaturahmi ya iyalah. Silaturahmi iya, tapi ada yang lebih dari itu bos saya mah. Apa? Tapi saya mau bilangnya gimana ya? Diterima nggak ya sama kamu? Ya sok aja bilang. Nih Bapak Ibu, si C itu niatnya beda. Bos, saya berangkat dari rumah ke sini, silaturahmi iya. Tapi yang lebih dari itu, saya datang ke sini ingin diakui menjadi keluarga Bos Taryono. Saya mau tinggal di sini, saya mau ngebantu apapun pekerjaan Bos Taryono, saya siap 24 jam. Mau tinggal di sini, mau jadi keluarga gua, ditinggali heula banget nah, aduh, ya, wajah kayak gini bisa nggak nih jadi keluarga gua? Diem tuh. Itu serius kamu teh? Mau jadi keluarga saya? Serius saya. Kalau diizinkan semua anak ini saya bawa ke sini. Dengan dipikir matang. Ya sudah. Kalau memang demikian, kamu mau jadi keluarga saya, silakan. Ini rumah masih banyak. Itu ke sana ada 3.800 unit. Pilih kamu yang mana. Bawa anak istri ke sini. Semuanya sekolahkan di sini. Kamu nanti belanja ke pasar Setu, jangan naik motor, naik helikopter pulang pergi ya. Tuh, Bombay mau kemana? Mau Manapi ke Banten, nanti pakai kapal terbang. Mau ke Jalak Harupat, angkut semua orang Ikhwan Bekasi. Semua fasilitas di sini milik kamu, silakan.
Silakan Bapak bandingkan tuh niat yang tadi. Kita datang ke Abah Aos itu apa niatnya? Dengan analogi yang tiga ini semoga mewakili. Kalau niat yang pertama, Pak, datang ke Syekh Mursyid hanya untuk jual beli amaliyah saja. Yang tadi, Bapak Ibu di tengah jalan bisa berhenti. Yang kedua juga sama, Pak. Belum kuat. Nah, yang ketiga, yang kuat dengan apapun ujiannya, kita datang ke Syekh Mursyid ini mau jadi keluarga nuriyah, mau jadi keluarga Allah dengan bimbingan Syekh Mursyid. Apapun yang terjadi, saya ikut bangsa Abah Aos. Ini penting ilmu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, kiatnya memang yang paling pokok ikut Syekh Mursyid di dalam thariqah, menjadi keluarga Syekh Mursyid, maksudnya secara nuriyah, bukan zuriyah ya. Kalau zuriyah mah terbatas, hanya 10 zuriyah, 8 zuriyah bangsa Abah Aos, karena yang 2 adopsi ambil. Teh Ice, Ibu Dewi, Ibu Ice, Ibu Dede, Acecep, Teh Siri, Ijal, Uut, Tasyuhud, sama Ibu Dawitrin. Itu zuriyah itu cuma 8, terbatas. Keluarga Mursyid itu keluarga nuriyah. Bapak Ibu, kita datang ke Syekh Mursyid, nanti tempatnya di mana saja, saya siap jadi keluarga thariqah. Saya siap jadi keluarga Allah, lihat bimbingan para sahabat. Yang tugasnya ramaikan manakib, suarakan la ilaha illallah di mana saja. Jangan mikirin kepentingan kamu, aku tanggung semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah ini tidak mudah dalam proses perjalanannya, tapi tidak sulit kalau sudah tahu caranya. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Itu. Nah, untuk menambahkan hal itu, kita sering dengar dulu lagu Suci Dalam Debu. Engkau bagai air yang jernih di dalam berkas yang berdebu. Terus zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Terus belum antara kita. Cinta bukan hanya di mata. Nah ini penting. Cinta ke Abah Aos itu bukan hanya di mata, Pak. Rata-rata kan cuma lihat di medsos aja ke Abah Aos. Tapi cinta hadir di dalam jiwa. Oh, kalau dalam jiwanya sudah menguat cahaya Syekh Mursyid, aku yakin moal munur sasiku moal ngejat satunjang beas cek orang Garut. Katanya ada orang Garut di sini tadi. Nah, ini selanjutnya nyanyi ini. Ku harap engkau kan terima walau dipandang ini Pak, iya teh lagu teh supi pisan. Kita dari Abah ke kita, Abah berharap, ku harap engkau kan terima walau dipandang hina oleh orang awam umum yang tidak paham. Kita dianggap hina, dianggap sesat. Betul apa betul? Sing sabar wayahna. Memang dari sananya begitu, ya. Tapi lihat kesananya, nyanyian itu. Apa tuh kesananya? Dipandang hina suatu hari nanti, pastikan bercahaya, pintu akan terbuka. Hina. Jadi sekarang di sini kita dianggap hina, dianggap goblok, dianggap gila, dianggap sesat. Tapi ketika ruh sudah keluar, Bapak Ibu akan merasakan cahaya di atas cahaya, kebahagiaan yang tiada tara. Bahkan orang yang sudah dibukakan di alam dunianya saja tidak akan bergeming. Ya, sedikitlah saya mau bocor, nggak apa-apa, walaupun meranggal had ini. Ngomong jangan ya, ditimbang dulu pakai rasa. Ya ini mah niat syukur nikmat saja. Tahun 2012 awal, manakib di Sinarasa kan masih pagi-pagi ya, Pak Kiai. Belum malam dulu masih pagi-pagi. Nah, awal-awal saya sering diperintahkan mimpin khotaman. Saat itu duduk saya dengan para sahabat berhadapan seperti ini, karena banyak kan ngumpul. Saya pimpin khotaman dan lagamnya masih yang dulu, bukan yang sekarang.
La hadrati terus. Nah, Bapak Ibu, ini pengalaman rasa ya tentang yang barusan cahaya. Pada pagi-pagi itu setelah masuk ke hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, kan itu. Sekarang mah begitu. Nah, dulu mah bukan gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan gitu dulu mah. Itu saya di hadapan para sahabat secara zahir, pada berhadapan. Tetap aja batin saya itu robitoh lah, ngait, muntang, menjerit, Abah, saya ingin ikut para sahabat di hadapan para sahabat. Ini mengucap memimpin bareng-bareng, tapi batin saya istilahnya nyantel ya, merasa hina, merasa tidak layak, ingin ikut ke para sahabat segalanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Brai weh, kata orang Sunda namanya brai. Yang barusan kata penyanyi terbuka deh. Jadi bukan di sana saya. Tahun 2012 dibukakan. Ini merem, ini sadar. Tapi jiwa saya waktu itu di hadapan Syekh Mursyid Bangsa Baos dibukakan, Bapak Ibu. Ternyata kalau saya teruskan, ya, kalau saya ingin terus masuk ke dalam jiwa pengrasa Abah, seperti gambaran Nabi Muhammad SAW dihantar oleh Jibril alaihissalam masuk ke hadrat Allah Subhanahu. Pernah dengar kisahnya di Isra Mi'raj? Kata Nabi, ayo atuh, antar saya ke sana, masuk ke zona itu. Kata Jibril, wahai Muhammad, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Jangankan aku masuk, telunjuk saja. Kalau aku masuk, aku bisa terbakar. Gambaran sedikitnya seperti itu. Bapak Ibu, di pengalaman spiritual saya 2012 itu, saya diperlihatkan Syekh Muhammad Abdul Ghaus itu dalamnya cahaya, penuh dengan cahaya. Ketika sekali lagi, kalau saya teruskan itu ingin masuk, saya bisa pingsan waktu itu. Maka saya langsung tutup. Muncul orang Sunda dikejatkan. Dikejatkan, tahu nggak dikejatkan? Janganlah di Google dikejatkan. Gidegan, akhirnya saya berhenti, ditutup lagi. Ya, kalau saya maksa masuk, hakul yakin saya akan pingsan. Jadi Bapak Ibu, pangresa Abah itu tidak akan bisa disentuh oleh siapa? Oleh siapa saja yang di hatinya masih ada najis duniawi. Catat tuh, najis duniawi tidak akan bisa tersentuh. Walaupun sehari-harinya dia keliling-keliling di sirna rasa, tukang kukurilingan, tukang naon, terserah. Mau di setu atau jauh, tapi bisa terbalik. Walaupun di setu, kalau hatinya sudah tidak ada najisnya, terbuka keagungan Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Makanya niat itu secara awal harus benar. Kalau digambarkan niat itu, Bapak Ibu, seperti tanah. Ya, niat itu seperti tanah yang nanti akan ditanami tumbuhan. Ya, kita menyiapkan jiwa, menyiapkan tanah hati ke Syekh Muhammad Abdul Ghaus itu siap ditumbuhi apa saja, siap disuruh dititah apa saja, nanti tumbuh amal-amal. Kalau niatnya dasarnya tadi, kesucian jiwa, ingin ikut para sahabat, ingin jadi pelayan para sahabat, ingin khidmat ke para sahabat, ingin jadi keluarga Allah lewat bimbingan Syekh Mursyid. Tapi kalau niatnya najis, banyak najis duniawi, gambaran niat, gambaran hati yang seperti itu seperti tanah. Tanah itu macam-macam. Satu, ada tanah subur, ada tanah banyak akar, ada tanah cadas, bahkan ada aspal. Saya mau nanya, aspal, cadas, banyak akar, tanah subur, mana yang bagus kalau ditanami? Subur dong. Nah, hati itu, niat itu laksana tanah. Maka dengan khidmat ilmiah di mana-mana dijelaskan. Yang kemarin niatnya ABCD, banting setir saja, ganti buru-buru niatnya. Nggak apa-apa, tidak ada istilah terlambat, Bapak Ibu. Ya, nah ini penting bagi kita semua. Menguatkan kesabaran. Karena di Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Itu ayat itu jelas. Jadi dikasih dulu syarat, kerja dulu baru tuflihun.
Tuflihun itu sukses. Tuflihun itu maju. Jadi di ayat ini kalau mau tuflihun, mau sukses, ya, ini prosesnya 4. 1 isbiru, 2 wasobiru, 3 warobitu, 4 wattaqullah. Ini dari para sahabat ketika berdua 2016. Hayang tuflihun teh cukup ku isbiru, ku 2 sobiru. Geus wasobiru ge ku 2 robitu. Geus warobitu ge ku 2 wattaqullah. Kakara tuflihun. Apa itu isbiru? Sabar. Setelah sabar itu dikasih yang tuh harus lebih sabar. Nah sekarang kondisi yang kedua Pak, wasobiru, dengan merah putih, dengan tongkat, sok memuat tongkat atau kamol kurang-kurang nama. Kudu muat tongkat di mall sok. Ya. Kesabarannya kalau ibarat makan mie ramen, Ibu, levelnya ditingkatkan. Kalau isbiru itu level 2, kalau wasobiru levelnya sudah 5. Nggak cukup. Warobito menggabungkan diri ke Syekh Mursyid, ingat ke Syekh Mursyid, bahkan menghilangkan diri. Ya, seperti ini sedang robito. Alhamdulillah. Yang keempat tidak cukup. Wattaqullah. Takwa, pasrahkan. Man is processes and the God judges, kata Pak Kiai Ismail. Tahu artinya? Tadi di Google lah banyak. Kita hanya action saja, jangan mikirin hasil gitu. Ya. Jangan mikirin hasil, Bapak Ibu. Baru tuflihu, baru sukses. Terus kita ini dengan sungguh-sungguh amalia kesana kemari sabar. Ya sukses itu rewardnya apa sih? Pembantu khusus di Karangresik Tasik tidak menyampaikan. Pokoknya kita makom kerja saja, kata beliau. Kesana kemari manaki menyampaikan cahaya ini. Nggak usah mikirin hasil. Hasilnya ya nggak tahu. Padahal ada di Quran. Rewardnya, hasilnya ada. Apa itu? Di kitab Miftahul Surur disimak oleh pengarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mas Rofikna eueuh, nu ngonangna eueuh. Aing kudu ngomong nu ngonangna eueuh. Rofik. Enggak apa-apa. Rofik itu apa tuh? Waman, dan siapa orang kepada Allah tadi, taat kepada utusan Allah, sabar, diuji apapun, taat saja. Siapa taat kepada Allah, utusan Allah, bagi kita saat ini pelanjut Nabi adalah mursyid. Ulaika, mereka itu yang taat itu. Ulaika an'amallahu alaihim, mereka adalah orang-orang yang layak pantas mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kesananya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, digabungkan, diberjamaahkan, dibersamakan dengan golongan para nabi, syuhada, ini yang mahal, Pak. Coba saya mau nanya lah, Bapak Ibu, semua kaya raya, amin. Duitnya triliunan, amin. Pokoknya kaya raya. Tapi Bapak Ibu berpisah dengan pengrasa Abah Awas. Manaki berhenti, dikir berhenti, khotaman berhenti. Mau seperti itu? Silahkan. Kalau mau milih itu, tidak dibersamakan. Itu Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, walaupun kita apa adanya karena rizki Allah yang ngatur, tapi kita dibersamakan. Ngariung jeung Syekh Mursyid, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Itu ukurannya, dibersamakan. Mau bersama dengan golongan para nabi, syuhada, solihin, yang tadi langkahnya harus sabar, lebih sabar, robitoh, dan takwa kepada Allah lewat bimbingan guru Jangan berhenti manakib, jangan berhenti gabung dengan ikhwan. Terus jangan berhenti, apapun yang terjadi, jalan saja.
Gitu Bapak Ibu. Ini kalau tidak ditekan hal ini oleng Pak. Ya, itu. Nah, ini kembali kepada bangsa Abah. Mun buleun mah ngagorol. Balik deui. Ulangi. Mun buleun mah ngagorol. Kalau buat emang gelinding aja. Santai saja. Semoga kita dibulatkan keyakinan, amin. Dibulatkan semangat, amin. Dibulatkan niat, amin. Ya, semua dibulatkan. Tidak akan bisa kalau tidak bergabung dengan yang sudah bulat. Maksudnya itu keyakinan. Siapa? Syekh Mursyid. Jalisu ahlal yakin. Duduklah dengan ahli yakin. Siapa? Syekh Mursyid. Dan dengan murid-murid yang sudah bulat-bulat. Ya, tukang mana kibang kan bulat-bulat, makan melulu. Ini contohnya Dedi Baros. bulat ininya bulat bobogana mantep. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah itu saja ya, semoga ada manfaatnya, amin. Masih panjang Pak materi. Sekali lagi, start awal harus lurus mulut apa nih, niat bagaikan tanah, jadilah tanah subur supaya dipelakan apa saja tumbuh. Niat yang suci, datang ke Syekh Mursyid, mensucikan jiwa, memperbaiki diri, apapun yang terjadi subur saja, tidak akan terhalang oleh apa dan siapa. Semoga ada manfaatnya Pak Kiai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.